Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup di pedalaman gunung dan tentunya di channel keluarga kecil di gunung ya. Nah, ikutin terus kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Aku harap teman-teman gak bosen ya. Nontonin video aku sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya udah beberapa hari ini ya videonya, tapi baru sempat aku upload gitu, soalnya aku malas ngedabingnya. Nah ini tuh proses pengeboran air ya teman-teman, akibat musim kemarau yang berkepanjangan ya teman-teman. Jadi di wilayah aku itu kekurangan air gitu ya teman-teman. Jadi Pak Su mutusin buat ngebor air gitu ya teman-teman, supaya nggak kesusahan gitu. Dan ternyata nihil teman-teman, emang ada airnya tapi sedikit banget gitu, nggak bisa naik pas dipompa. Intinya itu kita belum puas ya teman-teman sama hasil airnya gitu, karena pompa air yang Pak Su beli itu kan maksimal 9 meter ya teman-teman. Itu udah yang paling maksimal ya, 9 meter gitu kedalamannya. Dan ternyata kedalaman air yang pas dibor ini 12 meter teman-teman. Jadi airnya nggak bisa naik gitu ya teman-teman. Jadi Pak Su mutusin buat berhenti gitu ya teman-teman ngebor airnya. Soalnya udah semingguan ini dia itu bolak-balik gitu ngambil air dari rumah kakak ipar ya teman-teman. Dari rumah kakaknya gitu. Dia boncengin pakai jerijeng gitu ya. Udah seminggu loh teman-teman. Jadi dia mutusin untuk berhenti dulu ya teman-teman, istirahat gitu. Soalnya dia juga kepikiran ya teman-teman. Pas pengeboran ini tuh udah semingguan gitu juga dia nggak ke kebun ya teman-teman. Jadi nggak ada pemasukan gitu ya. Dan juga ada beberapa buah cengkeh yang udah mateng ya teman-teman, siap untuk dipetik gitu. Jadi dia kepikirannya kalau nggak keburu kepetik gitu kan ada yang jatuh-jatuh juga teman-teman ya. Dan ada juga yang tambah besar gitu ya, jadi nggak kejual gitu. Karena kalau untuk buah cengkeh gitu ya teman-teman, udah jadi biji itu udah nggak laku ya. Jadi dia mutusin gitu buat berhenti pengeboran ya teman-teman. Soalnya dia juga capek. Terus kerjaannya keteteran juga kan. Kalau pemakaian sehari-hari sih dia bisa boncengin gitu kan 2 jerigen 40 liter, lumayan lah teman-teman. Untuk dipakai sehari kan. Soalnya juga tukang bornya itu ya teman-teman nggak punya teman gitu ya buat buat kerjasama gitu, dia sendirian gitu. Jadi kalau nggak dibantuin dia juga nggak kerja gitu ya teman-teman. Alhasil gitu ya teman-teman, kerjaan Pak Su jadi keteteran gitu ya. Nah teman-teman lanjut ke video ya teman-teman. Ini tuh si kakak ngerecokin sepupunya ya, lagi dikasih makan gitu, terus dia juga mau gitu ya teman-teman. Padahal dia itu udah makan ya teman-teman sebelum turun dari rumah gitu. Dan pas ngelihat adik sepupunya disuap gitu ya teman-teman, dia juga mau gitu. Malahan dia yang paling banyak makannya ya teman-teman. Dan untungnya nggak berantem ya teman-teman. Karena si kakak emang gitu ya teman-teman. Dia suka ngerecokin sepupunya yang ini yang paling kecil itu. Mungkin dia pikirnya itu masih kecil ya teman-teman, jadi nggak bisa ngelawan gitu. Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Nah teman-teman, ini tuh aku kedatangan paket ya teman-teman. Sehari sebelum selesai pengeboran itu aku ditelepon sama Pak Kurir gitu ya, paket aku udah dateng sekitar jam 11-an gitu ya teman-teman, sebelum makan siang gitu. Jadi Pak Su yang keluar ngambilin gitu ya. Soalnya teman-teman kalau di tempat aku itu kurirnya itu nggak mau masuk ya teman-teman, nggak tahu kenapa gitu.
Jadi alhasil gitu ya teman-teman, kita ke dusun sebelah gitu buat ngambil paketnya. Nah ini lanjut ya teman-teman, ini tuh paket yang udah lama banget aku idam-idamin gitu ya. Udah lama gitu ya teman-teman tinggal di keranjang. Dan alhamdulillahnya baru ada rezekinya gitu ya buat ngebeli gitu, buat check out langsung gitu. Nah ini tuh aku beli mesin jahit gitu ya teman-teman, mesin jahit mini gitu, portable. Soalnya aku itu teman-teman suka ngejahit ya, dan suka bebikinan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku udah lama ya teman-teman kepengennya. Dan baru sekarang gitu ya teman-teman bisa terwujud gitu kesampaiannya. Sebenarnya rencana awalnya itu mau beli mesin jahit yang besar ya teman-teman. Tapi aku itu udah ngebet banget kepengen gitu. Jadi aku bilang sama Pak Su, aku mau beli yang ini dulu gitu. Nanti kalau punya rezeki lagi yang lebih, baru yang gedenya lagi ya teman-teman. Dan ini tuh super cakep banget teman-teman. Cantik gitu ya. Aku jadi nggak sabar gitu ya teman-teman, pingin bebikinan lagi gitu. Isi kepala aku itu udah banyak banget ya teman-teman yang mau aku bikin. Ngecilin baju sampai mau bikin gorden juga ya teman-teman. Semoga aja dapat rezeki lagi ya teman-teman, amin. Dan ini tuh aku tes ya teman-teman, dan mesinnya itu lancar gitu, berfungsi dengan baik. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh aku di rumah kakak ipar ya teman-teman, sudah nyuci baju gitu. Dan mau dibawa pulang gitu ya teman-teman sama Pak Su, tapi keranjangnya nggak muat di depan gitu ya teman-teman, jadi diganti pakai ember gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh udah sore ya teman-teman, dan aku baru ngejemur baju gitu ya teman-teman, soalnya baru pulang dari rumah kakak ipar gitu, nyuci di sana. Aku nyucinya di rumah kakak ipar ya teman-teman. Soalnya di rumah nggak ada air ya teman-teman. Jadi aku ngungsi nyuci gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku ngeringinnya juga di sana ya teman-teman, di rumah kakak ipar gitu. Tapi buat baju aku sama Pak Su doang gitu ya, sama kelambu gitu. Aku ada nyuci kelambu juga. Tapi belum kering semua ya teman-teman. Dan pakaian anaknya itu aku sengaja nggak ngeringin di sana ya teman-teman. Sebenarnya itu aku nggak mau ngeringin di sana ya teman-teman. Aku maunya langsung keringin di rumah gitu ya teman-teman. Soalnya kayak kerja 2 kali gitu ya teman-teman. Abis dari sana lagi pasti nggak kering gitu ya. Soalnya udah tengah hari gitu baru selesai nyuci. Tapi ya mau gimana ya teman-teman. Pak Su tiba-tiba ada kerjaan gitu ya, dipanggil ke kantor desa gitu buat apa sih nama tanda tangan gitu, surat tanah pajak gitu ya teman-teman, perpajakan. Dan aku itu nunggunya lama ya teman-teman di rumah kakak ipar, jadi mau nggak mau aku jemur aja gitu. Tapi untuk pakaian anaknya emang sengaja aku nggak jemur ya teman-teman. Nah sambil liatin aku berkegiatan, aku mau sapa teman-teman dulu ya. Hai mam, hai bunda, hai teman-teman semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Dan yang lagi sakit semoga cepat lekas sembuh ya teman-teman. Amin. Dan aku juga mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nontonin video aku ya sampai habis dan gak di skip-skip gitu. Makasih banyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru nontonin video aku, subscribe dulu ya teman-teman, like dan komen juga ya. Dan kalau teman-teman suka video aku, teman-teman bisa share ke semua tab sosial yang teman-teman punya ya. Dan jangan lupa ya teman-teman nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload video terbaru, teman-teman bisa tahu dan langsung bisa nontonin video terbaru dari aku. Karena tanpa dukungan dan support dari kalian semua, channel aku nggak akan berkembang seperti sekarang ini ya teman-teman. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving.
Nah, teman-teman, aku itu ngeringin baju gitu ya, teman-teman, di sini. Dan ternyata memori HP aku penuh, teman-teman. Dan aku nggak sadar gitu ya, teman-teman, kalau memorinya penuh gitu. Jadi gini ya, teman-teman, kalau punya RAM HP kecil gitu ya, teman-teman, memorinya cepet penuh gitu. Jadi bikin males gitu ya, teman-teman, buat bikin video gitu. Soalnya memorinya penuh gitu ya. Nah, ini juga udah di penghujung video ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye.